Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Adriani dari program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 240104004. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan. Dengan judul yang saya ambil adalah Sistem Pakar Penentuan Minat dan Bakat dengan metode Certainty Vector. Pada perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang AI, telah menghasilkan sistem cerdas, salah satunya sistem pakar. Di lingkungan perkuliahan, mahasiswa masih sulit dalam menentukan minat dan bakat, sehingga mereka salah memilih jurusan. Karena kesalahan itu, membuat minat belajar mereka menjadi kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu membantu memberikan rekomendasi yang pasti dan tepat. Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu sistem pakar? Yang kedua, bagaimana konsep metode CF? Yang ketiga, bagaimana penerapan metode CF dalam menentukan minat dan bakat mahasiswa? Yang keempat, bagaimana hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem? Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam menyelesaikan suatu masalah. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang bersifat fakta, aturan, dan pengalaman seorang pakar untuk menghasilkan keputusan. Kemudian ada minat dan bakat. Minat adalah rasa suka terhadap suatu bidang atau aktivitas. Sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dengan cara dilatih. Lalu, metode CF sendiri digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan suatu jawaban. Ada beberapa nilai CF. Yang pertama, yaitu 1 sama dengan sangat yakin. Yang kedua, 0 sama dengan tidak yakin. Yang ketiga, minus 1 sama dengan sangat tidak yakin. Metode ini digunakan karena dalam kehidupan nyata tidak semua informasi itu bersifat pasti. Cara kerja metode. Yang pertama, input gejala atau indikator, yang dimana kita mengisi pertanyaan mengenai karakter diri kita, misalnya suka membaca, suka menganalisis, penelitian, bekerja sama, atau seni. Semua jawaban itu akan menjadi fakta yang diproses oleh sistem. Kemudian yang kedua, perhitungan CF pakar dikali dengan CF pengguna. Setiap indikator memiliki bobot yang diberikan oleh pakar, kemudian bobot itu akan dikalikan dengan tingkat keyakinan pengguna terhadap jawaban yang dipilih. Contohnya, misalkan CF bernilai 0,8, kemudian CF pengguna bernilai 0,75. Kemudian itu akan dikalikan, sehingga hasilnya yaitu 0,60. Yang ketiga, kombinasi nilai CF. Apabila ada beberapa indikator yang mengandung satu kategori minat dan bakat, maka seluruh nilai CF digabungkan menggunakan rumus, yaitu CF kombin. Sama dengan CF 1 ditambah CF 2, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang CF 1 dalam kurung. Itu dilakukan sampai seluruh indikator selesai diproses. Yang keempat, hasil. Nilai yang terbesar akan menjadi rekomendasi utama. Contohnya, apabila nilai pada bakat akademik lebih tinggi daripada bakat sosial, seperti nilai akademiknya itu 95%, kemudian bakat sosialnya 60%, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih cocok pada bakat akademik, sehingga itu akan direkomendasikan. Lalu ada komponen utama. Yang pertama, basis pengetahuan, tempat penyimpanan aturan yang diperoleh dari pakar. Yang kedua,
database tempat penyimpanan data pengguna, data pertanyaan, nilai, dan hasil. Yang ketiga, antarmuka. Antarmuka adalah tampilan yang digunakan pengguna, seperti form login, form pengisian nilai, form hasil. Kemudian ada tahap proses. Yang pertama, akuisisi pengetahuan. Yang kedua, penyusunan rules. Yang ketiga, penentuan bobot. Yang keempat, inferensi. Yang kelima, output. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, mampu menangani informasi yang belum pasti, perhitungan relatif sederhana, menghasilkan berupa persentase keyakinan sehingga mudah dipahami. 4. Membantu mempercepat proses pengambilan. Lalu kekurangan. Kekurangan sangat bergantung pada pengetahuan pakar. Semakin banyak aturan, semakin kompleks pengelolaan sistem. Basis pengetahuan harus diperbarui apabila terhadap perubahan informasi. Lalu ada beberapa contoh implementasinya, yaitu 1. Diagnosis penyakit pada manusia. 2. Diagnosis penyakit pada tanaman. Yang ketiga, identifikasi kerusakan kendaraan. Yang keempat, sistem rekomendasi jurusan kuliah. Yang kelima, penentuan minat dan bakat mahasiswa. Pada studi kasusnya, saya mengambil contoh yaitu seorang mahasiswa yang memiliki beberapa karakteristik ini. Yang pertama, suka membaca, suka menganalisis, suka penelitian, dan suka berpikir kritis. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus CF, diperolehlah nilai CF sebesar 100% pada kategori bakat akademik. Artinya, mahasiswa tersebut memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk mengembangkan kemampuan di bidang akademik maupun penelitian. Studi kasus ini menunjukkan bahwa metode CF mampu memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan indikator yang dimiliki pengguna. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar dapat membantu proses identifikasi minat dan bakat secara cepat dan objektif. Metode CF mampu mengolah informasi yang tidak pasti menjadi sebuah rekomendasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Hasil rekomendasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh mahasiswa maupun konselor akademik dalam menentukan jurusan atau bidang yang sesuai dengan potensi masing-masing.